Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Di kesempatan kali ini ya, Grianet akan membagikan tool updatean ya untuk menghitung rasio ya. Yang dimana tool kemarin mungkin kurang lengkap ya bagi teman-teman yang misalkan kondisinya berbeda dengan di lapangan ya. Untuk kali ini saya buatkan yang lebih detail. Yang lebih detail, yang lebih lengkap. Walaupun kalau dilihat agak rumit ya, ini bagaimana cara pakainya. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman, terus di like dan jangan lupa komen kalau ada pertanyaan atau misalkan ada koreksi ya teman-teman, biar nanti bisa saya perbaiki untuk toolnya. Oh sebentar, nah, ini sambil saya rapikan teman-teman karena baru selesai saya update. Jadi untuk layoutnya mungkin masih agak kacau. Nah jadi untuk memudahkannya teman-teman, ini berdasarkan warna ya teman-teman, seperti ini. Nah untuk cara pakainya, kita ukur dulu ya output laser di OLT. Ini kita nyantai aja ya teman-teman. Soalnya ini saya tadi sambil ngopi sama sambil rokokan ya. Jadi nanti kalau ada suara-suara yang aneh, jangan ditertawakan ya. Ya memang saya suka ngopi sama rokokan teman-teman kalau lagi berpikir ya. Ya mungkin menurut orang beda-beda sih. Apalagi kalau kopi Lampung, wah mantap sekali itu produk Indonesia itu. Oke langsung dilanjut teman-teman untuk cara pakainya ya. Kita ukur laser di OLT. Ini dapatnya berapa, kita masukkan di yang warna hijau ini teman-teman, OLT. Jadi ini yang nanti yang diisi yang warna hijau ya teman-teman. Bentar saya protect dulu biar nggak berubah. Nah tujuan saya protect ini teman-teman, ini biar nanti rumus aslinya ya itu nggak keubah kalau misalkan teman-teman salah ketik atau apa. Nah di ini kan ada rumus-rumus ya teman-teman. Kalau ini kita ganti angka biasa, nanti khawatirnya nanti teman-teman harus download toolnya lagi ya. Jadi ini sengaja saya protect biar teman-teman bisa memasukkan data yang memang seharusnya dimasukkan ya. Jadi biar di tabel yang ada rumusnya itu nggak bisa dimasuk istilahnya nggak bisa diedit teman-teman ya, karena kalau diedit nanti nilainya udah berubah. Nah tadi di OLT ya 7,6. Terus nah ini ada backbone ya. Jadi untuk jalur ini coklat ini ya, ini merupakan jalur backbone teman-teman. Nah jadi yang warnanya sesuai ini dia adalah jalur backbone ini. Terus di jalur OLT ke ODP1, OLT ODP1 ini panjang kabelnya berapa teman-teman. Misalkan karena ini lingkup RT RW net ya, itu misalkan saya buat ya 500 nggak apa-apa lah, 500. Nah untuk pigtail konektor sambungan ini adalah jumlahnya teman-teman. Jadi di instalasi ini ada berapa sambungan, terus ada berapa pigtail, ada berapa konektor. Ini suaranya pecah.
Nah, untuk lebih jelasnya ya teman-teman, saya jelaskan dari sini dulu. Nah, ini sudah saya buat ya untuk menghemat waktu. Jadi dari OLT itu kita kan pasti ada pigtail 1, sambungan lagi, pigtail. Terus kalau kita masukkan ke rasio, di sini ada konektor ya teman-teman. Ada konektor. Kecuali kalau teman-teman main splicer ya, itu berarti cuma ada satu pigtail, dua sambungan ya. Jadi yang ini langsung ke rasionya langsung disambung ya. Jadi ini sama ini nggak butuh pigtail belakang sama konektor. Kalau teman-teman main splicer itu lebih mengurangi loss redaman teman-teman. Cuma bagi teman-teman yang masih pakai Fastcon atau istilahnya di sini masih dikasih konektor ya, biar nanti kalau ada penggantian mudah, nggak perlu nyeples lagi, makanya dikasih konektor. Jadi ini saya buat yang biasa aja, nanti tinggal teman-teman konfigurasi sendiri aja bagaimana. Kalau seperti topologi yang sudah saya gambar teman-teman, ini ada dua pigtail, ada dua sambungan, ada satu konektor. Itu untuk jalur OLT ke ODP1. Nah, misalkan seperti ini. Ini rasio ya teman-teman. Nah, kita masukkan nilai jumlahnya ini teman-teman. Berarti ada pigtail 2, konektornya 1, sambungannya ada 2. Nah, itu nanti nilai redaman yang sampai di ODP1 itu di 6,38 dBm kurang lebih ya teman-teman. Jika dari OLT itu 7,6 dBm. Atau kalau misalkan kita bulatkan aja di 8 dBm, teman-teman pakai SFP yang 8 dBm ya. Nah, itu seperti ini. Terus untuk rasionya, jadi diingat teman-teman, yang warna hijau aja yang bisa diubah. Jadi yang warna ini abaikan aja ya, ini cuma untuk grup-grup aja biar lebih mudah untuk cara melihatnya ya. Kita masukkan ke rasio misalkan 298. Maka untuk out rasio, kalau rasio itu biasanya sih kalau saya beli itu warnanya untuk inputnya warna putih, outputnya itu yang 2% itu warna biru, yang 98% itu warna oranye ya. Jadi yang persentasenya lebih besar itu biasanya warna oranye teman-teman. Itu untuk ke jalur backbone berikutnya. Untuk auto rasio di 298 ya, yang 2%, itu di minus 10,41. Sedangkan untuk yang 98 itu di 6,49 dBm ya. Nah, terus dari ODP nih, ini kan ada lagi teman-teman, ada kabel, kok banyak sekali kabelnya ya. Ini di sini sudah saya tulis jalur splitter. Jadi kalau misalkan teman-teman menghendaki seperti ini, jadi ini dipisah ya karena ini jaraknya jauh dari jalur backbone ya. Terus di sini ada klien 8 atau 4 lah, itu nanti terserah teman-teman yang nyari klien. Kalau saya nggak mau pusing-pusing ngurusi klien teman-teman ya. Misalkan ini kita tulis saja ODP 1.1 ya. Berarti ini dari jalur ODP 1 induknya utamanya di sini teman-teman. Nah, terus kita masukkan ke splitter. Untuk jalur dari ODP 1 ke ODP 11 itu di ini ya, ada pigtail 1, terus sambungan 2, pigtailnya 2, maaf teman-teman, terus ada kabel, terus juga
ada konektor satu. Nah, terus konektor yang masuk di ODP ini kita hitung enggak? Kalau ini bawaan dari ODP teman-teman, itu kita nggak hitung sih. Kelihatannya ini sudah masuk hitungan di loss redamannya splitter ya. Tapi kalaupun mau dimasukkan juga lebih aman teman-teman. Atau kita coba masukkan ya, berarti ada 2 konektor ya. Kita ambil yang aman aja. Kalau misalkan itu ini sudah apa ini namanya, konektor ini sudah masuk di splitternya ODP, loss redamannya, yaitu keuntungan buat kita teman-teman. Tapi kalau belum, kita hitung sekalian. Oke, kita masukkan ya teman-teman. Untuk ini tadi jaraknya 500 ya kabelnya, 500 meter. Ini terlalu kecil enggak ya teman-teman untuk gambarnya ya? Nanti kalau terlalu kecil tolong di komentar ditulis ya, biar kedepannya nanti bisa saya buat lebih agak besar lagi ya. Jadi biar teman-teman enak lihatnya ya. Ini misalkan jaraknya dari jalur backbone ya teman-teman, itu misalkan 200 meter aja. Kita tulis 200 meter. Nah, ini tinggal kita masukkan datanya. Kita masukkan datanya teman-teman. Berarti kita ada kabel 200 meter. Piktel ada 2, benar. Konektor ada 2, sambungan ada 2. Nah, ini untuk loss instalasi. Jadi loss instalasi itu dari penjumlahan loss ini ya teman-teman, itu di 1,37 dBm. Nah, ini kenapa saya buat 00 komanya 5 angka di belakang koma ya teman-teman, karena ini tujuannya nanti seperti ini teman-teman. Kalau cuma saya buat 2 angka di belakang koma, itu saat kita ketik 2 meter atau 10 meter gini ya, itu di sini nilainya cuma 0 nanti. Karena memang untuk loss redaman kabel itu standarnya di 0,00035 dBm itu per meter. Per kilonya berarti 0,35 ya kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, jadi walaupun ini dilihat agak panjang nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting bisa nanti bisa kita baca ya. Tadi 200 meter ya. Nah, itu total redamannya di 1,37 dBm. Terus in splitter ini minus 1178. Nah, minus 1178 ini itu yang di sini teman-teman, in splitter ya. Jadi outnya dari ini ya. Jadi ini nilai in splitter. In splitter itu yang sudah keluar dari piktel ya teman-teman. Kalau kita laser, kalau kita ukur, itu nanti dapatnya di kisaran minus 1178. Jadi kalau out ratio ini minus 10,41, karena kita ada loss instalasi, piktel, konektor, sambungan, itu menjadi minus 11,78. Nah, itu untuk out rasionya. Out ratio ini saya kasih keterangan nanti biar teman-teman juga lebih mudah. Out ratio itu berarti sebelum masuk ke konektor ya teman-teman. Nah, di sini. Ini saya pendekkan aja. Jadi out ratio itu yang di sini teman-teman. Kalau berdasarkan tabel yang saya buat ya. Jadi teman-teman juga harus paham cara penggunaannya. Nah, ini juga termasuk out ratio. Jadi sebelum masuk ke konektor itu saya namakan out ratio di toolnya. Nah, ini
tadi sudah sampai in splitter itu dapat redaman minus 1178. Kemudian kita masukkan ke splitter 1:8 di mana nilai redamannya 10,38. Lu kok beda sama yang kemarin? Kemarin 10,5 ya? Ya teman-teman, karena kalau kemarin kan saya berdasarkan di hardware-nya ya, hardware fisiknya ya. Karena memang setiap merek itu beda, bahkan sama merek pun bisa beda. Ini saya buat 1038 itu berdasarkan ini teman-teman. Jadi standar loss redaman yang saya dapat itu ini teman-teman. Nah, itu dasarnya dari ini. Jadi ini saya buatkan standar sekalian teman-teman. Nah, di sini ada standar redaman ya. Ini saya samakan dengan tabel di sini. Jadi ini sudah dibuat untuk tabel standar redaman ya. Nah, ini terus jadi ini nilainya ya teman-teman. Ini yang standarnya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman mau ngerubah itu bisa teman-teman. Jadi tinggal dimasukkan di sini. Misalkan ternyata teman-teman splitternya itu kok di 10,5. Saya pengennya 10,5 ya, ini tinggal ditulis 10,5 gini aja teman-teman. Nah, itu nanti di sini kita sudah mengikuti 10,5 ya. Nah, ini 10,5. Terus sudah diubah teman-teman, lupa mau saya kembalikan ke standar. Lah teman-teman tinggal lihat tabel di bawah. Jadi ini hanya untuk tabel aja teman-teman. Untuk defaultnya itu 1:8 itu 1038. Nah, seperti ini. Terus sampai di ini ya, di out splitter itu menjadi minus 22,2. Out splitter berarti yang di sini teman-teman, minus 22,2. Oh, jangan ditulis angka ya, ini out splitter. Out splitter itu setelah keluar dari konektornya ini. Oke, terus berarti ini sudah sampai di out splitter itu nanti ini nilainya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ukur di ini outnya dari splitter, teman-teman bisa melihat tabel di sini, disesuaikan ya. Apakah selisihnya banyak atau enggak, atau bahkan lebih bagus. Nah, seperti itu teman-teman. Terus splitter ke ONU ya. Splitter ke ONU itu berarti dari ODP11 ini langsung ke klien ya teman-teman. Jadi kalau dari splitter langsung ke klien itu ada pigtail 2, kabelnya tinggal berapa meter gitu teman-teman. Nah, terus sama fastcon di sini saya nggak tahu fastcon. Konektor di sini saya juga nggak tahu ini sudah masuk di redaman loss redaman splitternya atau enggak. Tapi nanti bisa teman-teman lihat di kertasnya ya. Ini misalkan kita buat jaraknya 250 meter dari ODP ya. Nah, itu tinggal kita masukkan. Ini 250 meter. Pigtailnya 2, konektor 0, sambungan 2. Nah, berarti nanti redaman yang sampai di ONU itu kisaran minus 23,1 dBm. Bisa nggak ya ini dipakai untuk ONU? Bisa, cuma saya tidak merekomendasikan ya ONU, khususnya yang EPON ya. Kalau saya lebih bermain aman itu di minus 18 sampai minus 20, kadang minus 21 teman-teman. Minus 22 pun saya sebenarnya udah nggak nyaman ya melihat
redaman minus 22 ya. Cuma karena kalau memang itu udah kita maksimalkan, karena mungkin saya ada keterbatasan alat yang belum pakai splicer, jadi ya saya maksimalkan. Yang penting kita connect tapi masih dalam batas ambang ya. Tapi kalau minus 23 ini saya tidak merekomendasikan. Berarti ini untuk 298 ini enggak cocok kalau menurut saya ya teman-teman untuk di sini. Nah, coba kita naikkan nih di 3. Nah, 3 kita dapat 21. 3 kalau 4 ini minus 15 ya. Nah, minus 14. Ini jadi minus 20. Nah, kalau saya lebih suka ambil yang ini teman-teman. Cuma nanti kita lihat di belakangnya ya. Kalau belakangnya nggak cukup ya apa boleh buat, nanti kita mainkan di sini lagi. Karena ini kita ada ini teman-teman, jalur splitter ini ya yang juga terlalu banyak memakan loss redaman ya. Ini misalkan yang jauh. Nah, terus ini sama teman-teman. Jadi misalkan jaraknya juga 500 meter ya. Nah, berarti di sini kita ada konektor pigtail, sambungan kabel, sambungan pigtail konektor. Kita ada 2 konektor ya teman-teman. Konektor untuk ODP1 ke ODP2. Oke, kabelnya tadi 500 meter ya. 500. Pigtail 2 benar, konektor 2. Sambungan 2. Nah, nanti input yang masuk itu di 4,92 dBm kisarannya itu teman-teman. Cuma kalau saya teman-teman untuk sambungan sih usahakan milih sambungan konektor ya. Usahakan itu cari yang bagus ya, yang minus redamannya 0,1. Tapi memang harganya lumayan sih. Jadi kalau kita pakai konektor yang memang ini konektor ini redamannya ya juga lumayan ya teman-teman. Dua bener, ini di 4,92 dBm. Oke, ini kita kasih 694. Loss rasio 6 itu sekian. Terus 94 itu di ini ya, minus 0,47 dBm. Wah, ini banyakan ngelamun teman-teman. Ngopi dulu. Mantap kalau udah matanya bisa langsung melek. Oke, terus di output rasionya. Output rasio itu minus 7,5. Ini sama yang kemarin ya teman-teman, nggak perlu saya jelaskan lagi. Cuma ini mau saya kasih contoh, misalkan di sini kita dari rasio langsung ke splitter. Ini aja. Oke. Jadi kita jadikan dalam satu ODP ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini outputnya kita pakai yang ada pigtailnya ya untuk rasio. Kita masukkan ke sini baru ke klien. Ini dalam satu ODP. ODP 2. Nah, ini saya kasih
warna merah ya biar border ini das. Nah, jadi ini di ODP 1. Ini ODP 11. Dalamnya ya teman-teman maksudnya. Nah, ini dalam satu ODP. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau di ODP-nya seperti ini, itu kita isinya, kalau ini tetap sama ya teman-teman, sama. Cuma dari rasio ke splitter ini kita hilangkan teman-teman. Ini kita kasih 0, 0, 0, sambungan 0. Nah, berarti di situ kita nggak ada loss instalasi ya. Jadi dari out rasio sama in splitter ini sama ya nilainya, min 7,5 minus 7,5. Nah, ini kita dapat redamannya memang lebih besar. Nah, seperti ini dari splitter ke ONU atau ke klien. Ini tinggal diisi. Begitu selanjutnya teman-teman, nanti bisa dikonfigurasi sendiri. Nah, ini sama, ini juga sama. Terus di ODP 8, ODP 8 ini kan kenapa kita nggak pakai rasio ya, karena dari ODP 7 itu kan tinggal satu jalur teman-teman. Itu kita masukkan ke ODP 8 langsung ke splitter ya. Jadi ini nilai yang dihasilkan dengan konfigurasi seperti ini teman-teman. Nah, ini kenapa nggak bisa diisi ya? Karena memang di sini kita nggak ada instalasi dari rasio ke splitter ya. Adanya dari ODP 7 langsung masuk ke splitter. Jadi untuk input redamannya ini langsung kita ambilkan dari 52%-nya ya, dikurangi loss instalasinya. Nah, ini juga sama teman-teman. Di sini udah saya kasih lengkapnya. Terus sama dilihat untuk update-nya ya teman-teman. Siapa tahu nanti saya ada update terbaru, gunakan yang terbaru. Untuk saat ini versi ini yang terbaru yang saya buat teman-teman. Nah, data-data ini diambil dari di set data tabel ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mau merubah di nilai yang hijau-hijau ini. Nah, terus bagaimana perhitungan rasio ini itu sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya ya, yang tentang rasio ya. Jadi untuk menentukan nilai loss redaman itu kita pakai rumus 10 log ya. Terus nilai persentasinya ini. Jadi misalkan 4% itu kan 0,04 ya. Ya itu 4%, berarti 10 log dari 0,04 dikurangi 2 teman-teman. Itu nanti kita dapat untuk nilai lossnya. Oke, saya kira nggak ada lagi yang perlu dijelaskan ya. Nanti kalau teman-teman ada yang kurang jelas
bisa ditanyakan di kolom komentarnya. Nah, nanti bisa ditentukan sendiri ya. Saya kira cukup teman-teman untuk penjelasan penggunaan tool ini. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Dan mohon maaf kalau ada salah kata atau salah dalam pembuatan tool ini. Mohon sekiranya bisa dikoreksi dan diberikan saran ya, biar nanti bisa kita betulkan bersama-sama. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar channel yang kita atau saya buat itu bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat teman-teman, salam sukses, dan jangan pernah untuk menyerah.